menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersaat teduh sebentar. Mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa beribadah untuk merayakan Natal sekolah minggu di tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersaat teduh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah menciptakan langit dan bumi, di mana samudra raya dalam kegelapan. Allah menciptakan terang, di mana ada pagi, siang, petang, dan malam. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Karena Kasih Setiamu yang dinyanyikan oleh kelas sekolah minggu muda, remaja, dan tunas muda. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang dimakan. Begitu juga kami Tuhan,
padamu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besar kasih-Mu kepadaku. Bunga-baku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu, tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Menciptakan cakrawala, memisahkan antara yang di atas, yang di bawah. Allah mengumpulkan air yang ada, memisahkan antara laut dan daratan. Allah menciptakan tanaman, memenuhi setiap daratan. Allah menciptakan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Allah menciptakan binatang di udara dan di air, burung, ikan, dan binatang air lainnya. Allah menciptakan segala binatang, baik binatang ternak, melata, maupun binatang liar. Allah menciptakan manusia sebagai gambarannya di dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk doa pembukaan, saya minta Bapak Pendeta Agus Pandrima untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit, bumi, serta isinya. Allah yang berdaulat atas setiap makhluk ciptaannya, termasuk setiap kami pribadi lepas pribadi yang Tuhan ciptakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau
dengan sembah sujud syukur kami kepada Engkau. Biarkan kami menyambut hari kelahiran Tuhan, sebagaimana yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Ketika manusia yang pertama jatuh dalam dosa, karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, Engkau berjanji mendatangkan Sang Juru Selamat yang dikenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Sungguh ini menjadi sukacita kami ya Bapa, khususnya sukacita para guru, petugas maupun murid sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Sehingga di tahun ini ketika kami menanggapi janji Tuhan, biarkan sukacita Natal terjadi dalam hidup kami. Karena besar kasih Tuhan kepada kami, maka besar pula kasih kami kepada sesama. Dan biarkan setiap kami ya Bapa, para guru boleh mengasihi murid-murid kami, para murid mengasihi guru, dan setiap murid Tuhan mengasihi Tuhan dan gerejanya di tempat ini. Kami menyerahkan acara ini ya Bapa, ibadah Natal sekolah minggu, berdoa untuk setiap panitia, berdoa untuk yang terlibat, berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun yang menyaksikan dari rumah kami masing-masing, pun sama menikmati sukacita Natal hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Penyertaan Allah untuk kita yang dikasihinya nyata. Allah hadir dan berkomunikasi dengan manusia sejak manusia pertama dijadikan dan ditempatkan di Taman Eden. Allah hadir dalam tiang awan dan tiang api di perjalanan di padang gurun. Allah hadir di setiap orang yang percaya padanya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan.
tak tinggalkanku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah kita yang hadir di sini menyembah Allah kita yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menyaksikan sebuah drama tentang persahabatan 4 sekawan di gereja baptis setempat. Di suatu desa, tinggallah 4 orang sahabat yang sudah berteman sedari kecil. Mereka sudah berteman sejak bersekolah minggu di gereja setempat. Namun mereka terpisah karena mereka harus bekerja dan membentuk keluarga mereka masing-masing. Yang pertama ada Ujo. Ia merantau namun tidak sampai ke Bekasi. Ia bekerja di pabrik seorang asing. Di pinggiran Bekasi menuju Cibitung, namun ia harus dirumahkan karena pandemi. Yang kedua ada Tono. Ia tetap berusaha di desa dan melayani di gereja baptis setempat. Yang ketiga ada Sri. Ia menjadi penjaga toko di tempat saudaranya. Dan yang terakhir ada Wati. Seorang Jawa campuran Batak yang memiliki banyak sekali kelebihan yang ia dapat saat ia melayani di gereja baptis setempat. Baik dalam bidang vokal, drama, musik, juga kemampuan akademis yang membuatnya dimintai banyak sekali untuk memberikan les-lesan. Nah, itu kan singkatan nama kalian, Tono dan Ujo. Sri, sobat. Sri gitu loh. Kalian ini loh, jangan kita aja aku ngikutin dari belakang, masa ya orang ngerti sih? Bukannya kita nggak welcome lah. Kita kan kerja dengan banyak orang. Oh, mana tau? Ngerti apa orang? Orang. Stop distance. Ngerti lah artinya sih, belum nggak? Coba tulisannya, coba dulu. Keep distance. Lah, kui artinya ojo cedak-cedak. Oh, alah iya ya. Ini lagi zaman pandemi, orang-orang cedak-cedak lagi. Kowe iki lho saiki do ngomongnya kok ngono bahasa Inggris sih ya, gaya banget. Biasalah, aku akan kerja di pabrik orang asing. Jojo, saya kita belum sukses toh. Ya orang ngono toh, makanya aku segini kene. Kenapa kok jawab? Mesti ini gara-gara pandemi ya. Sekarang saya jobless. Apa? Jobless? Apa ini? Bentar. Saya. Tunggu. Job nih, job itu artinya pekerjaan. Yo. Les itu artinya kurang. Berarti kalau kurang kerjaan, Iya. Oh, jangan-jangan ini jadi guru les lagi. Pengangguran. Saya kira jadi apa dipecat loh. Aku juga loh, Jo. Tadinya aku kerja di tempat tokonya Pak De Joko. Sekarang karena pandemi, aku udah nggak kerja lagi. Tokonya juga sepi. Pak De Joko, bukannya dikawin Pak Joko, kui bojo. Wah, kaget aku. Kaget aku, tak kira ponakane di pareng Pak Dene tapi ya. Ya orang toh. Iya, aku juga loh. Aku itu kan les-lesin. Sekarang jadinya semuanya pada berhenti les. Orang tuanya pada susah. Meskipun aku udah diskon 50%. Walah, dewa. Lah kae. Sopo kae? Anu kae, sopo kae? Mbak Yuku karo bojone kena Covid. Lan pertuane meninggal. Guys, makanya guys, kita patut bersyukur karena kita masih dikasih hidup,
boleh dikasih tempat tinggal di desa ini, meskipun masih banyak kekurangan di sana sini. Iya. Kamu tuh semua kok masih bisa pada bersyukur sih? Iyalah, kita kan dari kecil itu kan selalu diajarkan untuk selalu bersyukur. Nah betul, ya kita harus menerima apa yang dikasih dengan Tuhan yang terbaik. Jangan yang buruk-buruknya aja yang kita tolak, terus yang baiknya kita terima. Satu hal lagi, yang penting kita harus berserah kepada Tuhan supaya kehidupan kita lancar. Nah, ingat, Iya. kita sudah mendapat tiket ke surga dan Betul. sekarang kita sudah menaiki kendaraan menuju ke sana. Jadi segala peraturan yang ada harus kita taati agar kita aman, nyaman, dan jauh dari bahaya. Aku tuh bukannya tidak mau bersyukur ya, tapi aku tuh bingung gimana cara memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Nah, gini. Gunung pipit di udara saja Tuhan melarang, apalagi kita manusia. Jadi orang usah khawatir. Yang penting kita berserah dan berusaha. Wah, itu betul itu. Itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kita harus tetap berusaha. Tapi ingat, jangan lupa kita juga berdoa. Oh iya, betul. Gimana kalau kita usaha bareng? Ingat, saat kita meminta, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita perlukan. Saat kita mengetuk, pintu pasti akan dibukanya. Ya, satu hal lagi, janji Allah telah terpenuhi melalui Yesus dengan kedatangan ke dunia supaya kita semua ini diselamatkan. Amin. Dalam dosa, aku dikandung dan dilahirkan. Dalam dosa, aku tetap hidup. Mari kita bersama-sama dengan kelas sekolah minggu senior menaikkan pujian, Ku Datang Tuhan.
untuk mau hidup tetap di dalam dosa. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Akuilah kesalahanmu di hadapannya. Maka Ia yang Maha Pengasih akan mengampunimu. Percayalah janji Allah bahwa firman itu telah menjadi manusia yang datang untuk menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan kembali bernyanyi. Kita akan bernyanyi di waktu malam yang cerah bersama Dewasa Dua. Pendeta Radik untuk menyalakan lilin. Oh, di waktu Ini kita akan melihat kedua tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Maria dan Yusuf. Alkisah pertemuan Yusuf dan Maria, dan Yusuf pun merencanakan melamar Maria. Mari kita saksikan. Wah, Tuhan baik banget ya. Saat aku kamu bilang, Tuhan memberikan taman yang indah. Dan saat aku minta air, Tuhan memberikan lautan yang luas. Dan saat aku minta malaikat, Tuhan ngasih kamu. Maria, kita kan udah lama nih temenan. Aku berpikir kayaknya kita bisa melanjutkan hubungan kita nih. Maksudnya melanjutin gimana? Aku lihat kamu tuh
beda dari perempuan-perempuan yang lain. Terus aku cuma pengen kalau kamu tuh nggak cuma jadi teman aku di sekarang, tapi juga teman aku di masa mendatang nanti. Jadi aku pengen menikah sama kamu, kira-kira gimana? Iya, aku mau. Yusuf pun melamar Maria dan keduanya pun merencanakan perkawinannya. Dan untuk itu menyiapkan mereka bertunangan dahulu. Malaikat Tuhan menghampiri Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sungguhnya anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya sanakmu Elisabet, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan ini merupakan bulan ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Yusuf pun tahu kalau Maria sudah hamil. Karena itu Yusuf, tunangannya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama tunangannya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf sudah mempertimbangannya, sampai ia tertidur, malaikat Tuhan nampak dalam mimpinya. Aduh, kok Maria bisa hamil ya? Aduh, padahal kan kita belum menikah. Aduh, apa aku putuskan saja ya pertunangan kita ya? Tapi aku nggak mau kalau dia nanti dicemarkan namanya di depan umum. Aduh Tuhan, kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Aduh, aku jadi pusing mikirin itu. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf pun terbangun dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria. Setelah hamil tua, mereka kembali ke kampung halamannya, kampung halaman nenek moyangnya, Daud di Bethlehem. Dan sesampainya di sana, tidak ada penginapan yang kosong. Dan ini adalah penginapan yang terakhir. Aduh, luar biasa. Senang rasanya hati. Bethlehem rame,
suasana kondusif, orang-orang datang, penginapanku laris, duit masuk. Duit lokal ada, duit asing ada, kurang apa sih hidup ini? Rame terus, penuhi terus ini, biar kami senang dan senang. Aduh, luar biasa, luar biasa. Permisi Pak. Luar biasa. Permisi. Halo? Dari siapa? Iya, jadi gini, saya dan istri saya ini sedang mencari penginapan. Soalnya kami sudah berkeliling seluruh Bethlehem, tapi belum menemukan tempat karena semuanya penuh. Apakah di sini ada tempat yang bisa dipakai untuk beristirahat? Saya nggak nanya, Pak. Tadi saya nanya, Pak. Pak, hari ini Bapak orang ketiga yang datang ke saya. Tanya, Pak, kalau Bapak sih ada apa enggak? Pak, saya capek nggak dapat kamar. Salah sendiri. Nggak tahu. Bethlehem lagi ada event. Lagi banyak tamu, lagi banyak orang. Pesen dong dari jauh-jauh hari dong, Pak. Jadi begini, Pak. Saya dan istri saya baru pulang ke kampung halaman kami di Bethlehem ini. Istrinya? Iya dong. Kasian banget. Menganggur. Nah, maka dari itu, apakah di sini masih ada tempat yang tersedia? Nih, gini Pak, gini. Saya itu ya Pak ya, selain punya penginapan, saya dapat makan. Saya punya sapi banyak Pak, tapi dari gue yang cakep-cakep. Satu sapi limosin dari impor saya pelihara. Yang kedua sapi berengala Pak. Yang satu sapinya saya jual. Nggak tahu kan buat apa? Buat anak saya nikah. Saya kan punya penginapan terkenal di Bethlehem. Kalau saya nggak nikahin anak saya nggak potong sapi, mana dong Pak? Mati sapi saya hilang. Jackpot. Ada lagi satu lagi sapi bernyala. Sekarang juga nggak ada Pak. Tahu buat apa? Nah, buat apa itu, Pak? Buat dapur restoran saya. Memang tamu saya sudah saya pakai angin. Makan yang enak, ini penginapan yang bagus Pak. Seperti itu. Jadi intinya Pak nih, intinya kamar penuh, nggak ada tempat. Ada kandang, X-nya sapi saya. Gimana? Tertarik? Mau? Ya, kalau itu bisa digunakan untuk beristirahat, kami mau, Pak. Gimana ya? Oke. Karena saya kasihan, bukan kasihan sama Bapak, sama istri Bapak yang mana nih. Kandang sapi ya, masih ada palungan, masih ada jaramnya, sama ada bonus kotor-kotoran itu. Semalam 5 juta. Itu udah murah. Coba cari tempat lain Pak. Tunggu dulu, baca sedikit. Apa? Ini gratis. Masa sih? Iya. Gratis. Maaf Pak, gratis. Saya akan kasih Bapak gratis, cuma ya resikonya itu namanya kandang tahu sendiri. Kalau mau silakan ambil, kalau nggak mau nggak apa-apa. Gimana? Ya sudahlah, yang penting bisa digunakan untuk beristirahat dulu. Baik, silakan Bapak masuk dan bersihkan buat nyaman buat Bapak. Ya. Selamat malam, selamat malam. Baik, terima kasih. Ketika Maria akan beristirahat di kandang itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di malam yang sunyi, di malam yang gelap dan sepi, Maria melahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan umat manusia. Di kandang yang hina telah lahir juru selamat, pengenapan janji Allah. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan menyalakan lilin Advent kita
Untuk lilin yang pertama, kami minta Bapak Pendeta Radik untuk menyalakannya. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Pendeta Agus Panrimo untuk menyalakan lilin yang kedua. Untuk lilin yang ketiga, kami minta Bapak Donald Napitupulu. Dan lilin yang keempat, kami minta Ibu Wulan untuk menyalakannya. Ya, rupanya kereta apinya lagi lewati terowongan. Ya, jadi ada suara gitu ya. Ya, oke. Terowongan panjang amat ya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan pakai tiketnya supaya saya nggak diturunkan. Tiket tahun yang lalu masih ada ini. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu naik kereta api kita akan melewati sawah-sawah. Itu adalah sawah di mana gereja baptis, tempat di mana 4 sekawan tadi bergereja. Makanya mereka syutingnya itu mereka di tempat yang mewah, mepet sawah. Ya, dan kita bisa menyaksikan tadi bagaimana peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus lahir dalam versi masa kini, ya, dalam versi masa kini, sehingga ada pemain yang bukan pemain nyelonong, diselonongkan tadi, ya, sehingga menyebabkan ya itulah versi masa kini. Tapi kita mengerti makna dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema Natal kita kali ini adalah sukacita murid sekolah minggu. Maaf, mengembun nggak kelihatan. Ya, sukacita murid sekolah minggu akan penggenapan janji Allah. Ini berkaitan dengan sukacita dan berkaitan dengan penggenapan janji. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, pasti termasuk saya juga, Bapak Ibu dan saudara pernah pada waktu kecil ada sesuatu keinginan yang sangat diinginkan, lalu meminta kepada orang tuanya janji, besok kalau kamu naik kelas, saya belikan. Misalnya, pengen punya sepeda kecil, ya, karena masih anak kecil, sepeda kecil. Kamu belajar dulu, nanti kalau kamu naik kelas, saya berikan sepeda itu. Nah, dengan sangat bersukacita, dengan sangat bersemangat, seorang anak ini belajar keras supaya dapat naik kelas. Nah, setelah naik kelas,
Dia tergopoh-gopoh datang kepada orang tuanya, "Pak, Bu, saya sudah naik kelas. Saya sekarang sudah bukan kelas 2 lagi, sekarang saya sudah kelas 3. Oh, pinter nak, kamu pinter. Pak, janjinya Pak. Apa janji Bapak? Bapak sudah berjanji mau membelikan sepeda. Oh iya, besok kita ke toko sepeda. Anak ini tambah semangat, tambah sukacita, apalagi esok harinya dia benar-benar diberikan sepeda. Seseorang, anak ini, karena kerinduannya, minta kepada bapaknya, dan bapaknya menjanjikan sesuatu, akan membelikan, dan pada akhirnya bapak menggenapi janjinya itu. Layaklah kalau seorang anak ini bersuka cita. Pagi, siang, sore main sepedaan terus. Sampai hitam kulitnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah satu gambaran bahwa kalau suatu janji itu digenapi, maka orang yang menerima janji itu dia pasti akan bersuka cita. Dia pasti akan menikmati kegembiraan yang luar biasa. Seperti kita sekarang. Seperti kita sekarang. Tuhan sudah menggenapi janjinya. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan telah menggenapi janjinya. Dia datang ke dunia untuk memberikan sukacita kepada umat manusia. Maka layaklah seluruh dunia, tidak ada yang terkecuali, bersukacita. Terlebih bagi anak-anak Tuhan, terlebih murid-murid sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, bersukacita luar biasa hari ini. Amin. Puji Tuhan. Nah, apakah benar pada waktu Tuhan lahir ada suasana sukacita yang tak terkatakan pada diri seorang Yusuf dan seorang Maria yang sebagai ayah dan ibunya? Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan dikatakan demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea. Maria lagi hamil tua, nggak ada masalah. Tapi ini terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan, belum ada transportasi seperti sekarang. Mungkin jalan kaki atau paling-paling naik unta, paling-paling naik kuda dan sebagainya. Dan tidak bisa cepat. Kalau misalkan dengan jalan kaki, saya waktu zaman sekolah dulu suka jalan kaki. Kalau liburan jalan kemana-mana, naik gunung, ke kota dan sebagainya. Orang jalan kaki normal berjalan, karena kaki saya agak panjang, bisa mencapai 5-6 km per jam. Tapi kalau yang kakinya yang nggak terlalu tinggi seperti saya, langkahnya itu pendek, itu bisa berkurang. Itu juga akan lebih berkurang lagi kalau dalam kondisi yang tidak sehat. Itu akan lebih berkurang lagi kalau dalam kondisi hamil seperti Maria. Saya membayangkan, kalau Maria katakanlah bisa berjalan 1 jam itu 1 jam itu 4 kilometer katanya, 4 kilometer, bayangkan 4 kilometer. Berarti 156, kalau dibulatkan jadi ya 156, itu berarti 160 dibagi 4. Ada
39 jam. 39 jam. Orang normal lari, jalan setiap hari kalau bisa berjalan 8 jam itu sudah capek sekali. Ya. Sekarang bisa bayangkan 39 jam dibagi 8. Berapa itu? Hampir 5. Katakanlah paling cepat Yusuf dan Maria melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem itu 5 hari. Saudara bisa bayangkan dalam keadaan perutnya besar, Maria harus perjalanan panjang 5 hari non-stop setiap siang hari. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, itu kalau sehari mampu jalan 8 jam. Kalau kurang, lebih dari itu waktunya pasti. Lebih dari 5 hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa bayangkan, selama itu pasti ada suatu tekanan penderitaan yang luar biasa. Sekali lagi, tetapi oleh karena dia memiliki sukacita yang sangat-sangat istimewa pada waktu dia mendengar berita anak yang engkau lahirkan itu akan menjadi orang hebat. Dia disebut kudus, anak Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah yang menghilangkan derita yang dialami selama perjalanan itu. Itu pula yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria pada waktu dia hanya mendapatkan kandang domba. Pada waktu dia akan melahirkan di tempat itu, dia tetap menikmati sukacita. Saya nggak bicarakan siapa bidannya ya. Tetapi di balik tekanan penderitaan yang amat sangat waktu peristiwanya Tuhan Yesus lahir itu, ada suatu sukacita yang abadi, sukacita yang sungguh-sungguh, oleh karena harapan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi harus kita ingat, sukacita Yusuf dan Maria bukan hanya berhasil Yusuf membawa Maria melahirkan walaupun di tempat yang hina itu. Tapi ada sukacita yang lain yang membuat sukacitanya itu menjadi sangat luar biasa. Apa sukacitanya? Catat dulu ya, tak lihat dulu. Sukacitanya Yusuf dan Maria setelah bayi Yesus lahir itu semakin nyata manakala dia melihat bahwa ada gembala-gembala yang datang. Saya nggak akan baca ayat-ayatnya ya, karena waktunya terbatas. Ya, saya diberi waktu 10-15 menit ini nggak apa-apa, karena selesai jam 10:30 ya Mbak Ulan ya. Karena tadi udah agak mepet-mepet, sekarang nggak panjang dikit nggak apa-apa. Sukacita itu sangat luar biasa pada waktu gembala-gembala itu datang. Pasti Yusuf dan Maria tanya, kok kamu datang, kenapa? Pasti gembala itu akan cerita, malaikat Tuhan datang kepada kami bahwa seorang raja sudah lahir, dan itu membawa berita itulah yang membawa kami ke sini menemui Bapak dan Ibu Yusuf. Dan bayi ini adalah raja yang diberitakan itu. Membuat sukacita, makin membuktikan bahwa apa kata Gabriel kepada Yusuf, apa kata Gabriel kepada Maria itu benar. Tapi bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Peristiwa berikutnya adalah pada waktu Maria setelah masa pentahirannya, setelah melahirkan 40 hari, dia membawa Yesus yang sudah disunat pada waktu 8 hari itu ke Yerusalem, Bait Allah. Dan di sana siapa yang menemui? Seorang yang tua, seorang bapak, dan seorang ibu yang menemuinya. Kita mendengar itu. Simeon. Apa kata Simeon? Setelah dia melihat Yesus datang dengan dibawa oleh bapak ibunya, dia menatang bayi itu dan mengatakan, sekarang Tuhan, aku siap untuk Tuhan untuk pergi, karena aku telah melihat keselamatan datang untuk dunia. Yusuf Maria juga kaget, kok tahu dia ya? Ini menunjukkan bahwa karya Allah itu berkuasa melalui orang-orang itu. Demikian juga pada waktu Hana datang dan menyaksikan, dan dia menggendong bayi Yesus itu. Dia juga mengatakan, sukacita besar karena aku telah menggendong sang juru selamat. Peristiwa-peristiwa itu membuat Yusuf dan Maria semakin bersukacita
Jadi rupanya Bapak Ibu, di balik penderitaan yang luar biasa ada sukacita yang luar biasa. Dan satu peristiwa lagi, kurang lebih 2 tahun berikutnya, datanglah orang Majus dari negeri timur. Ada orang menafsirkan itu negeri Persia, Irak sekarang. Mereka melakukan perjalanan yang panjang dari timur menuju ke Bethlehem. Dan akhirnya dengan dipandu oleh bintang yang berjalan itu, dia datang kepada Herodes dan akhirnya ditunjukkan di mana di Yerusalem, di mana di Bethlehem. Dan setelah bertemu dengan bayi Yesus, maka para Majus itu, ya orang-orang Majus itu memberikan persembahan yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan sudah persiapkan itu untuk Yusuf dan Maria. Emas, kemenyan, dan mur. Semakin membuat Yusuf dan Maria bersukacita. Oleh karena dia tidak menyangka begitulah respon dunia terhadap kelahiran bayi Yesus yang dilahirkannya itu. Bapak Ibu, rupanya kelahiran Yesus membawa pengaruh besar. Bukan hanya bagi Yusuf dan Maria, tapi juga membawa pengaruh besar bagi para gembala. Membawa pengaruh besar bagi orang-orang Majus. Kita tahu, levelnya gembala itu kelas bawah, orang Majus itu kelas atas. Yusuf dan Maria orang biasa-biasa saja. Ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus ada suatu kelahiran yang dapat membuat kelas manapun juga, yang dapat membuat golongan manapun juga, yang dapat membuat strata manapun juga bisa menikmati sukacita oleh karena dunia beroleh keselamatan. Dan ini Bapak Ibu yang membuat kita semua hari ini juga bersukacita. Amin. Ini semua yang membuat hari ini kita menikmati bahwa kelahiran Yesus untuk kita semua, kelahiran Yesus untuk menyelamatkan kita, kelahiran Yesus menjadi juru selamat kita dan dunia yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Itu sebabnya mari, apapun keadaan kita, seperti Yusuf dan Maria, apapun keadaan kita, apakah kita sedang bersukacita dengan kondisi yang ada sekarang? Apakah kondisi yang ada sekarang ini membuat kita ini menjadi tertekan? Ini COVID nggak habis-habis sih, malah turun, malah datang lagi ini si Omikron. Saya ingat Omron aja gitu ya. Omikron. Datang lagi ini di Wisma Atlet sudah ada lagi, di Indonesia sudah ada lagi. Dalam keadaan yang tertekan, tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita pikirkan. Jangan kita hanya fokus kepada kondisi yang ada sekarang, tapi kita fokus kepada Tuhan datang untuk memberikan penyelamatan bagi kita. Amin. Tuhan datang memberikan keselamatan bagi kita, dan Tuhan memberikan kepada kita sukacita demi sukacita. Dan biarlah itu membuat kita menyambutnya dengan penuh antusias. Seperti Yusuf dan Maria antusias menyambut kelahirannya. Seperti para gembala antusias menyambutnya. Seperti orang-orang Majus dengan begitu antusias memberikan yang terbaik untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Janji Tuhan sudah digenapi, maka layak kita bersukacita. Janji Tuhan sudah digenapi, maka kita harus bersukacita dengan segala kondisi yang ada. Kiranya firman Tuhan ini memberikan semangat pada kita dan membuat kita bersukacita senantiasa dalam kondisi apapun juga. Karena Tuhan datang menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah memimpin kami dan bahkan Engkau sudah beri yang terbaik kepada kami. Kiranya firman-Mu memberikan sukacita besar kepada kami dan firman-Mu menjadikan kami menikmati keselamatan. Dan keselamatan itulah yang membuat kami bersukacita dalam keadaan apapun juga. Dan sukacita kami menjadikan kami beroleh
kebenaran yang istimewa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama-sama ya. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang menolong kita untuk dapat menjadi terus menikmati sukacita karena kelahiran Tuhan. Kabarkan dari gunung. Rangkaian ibadah kita pada ibadah Natal sekolah minggu pada siang hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau siang hari ini suasana sukacita mewarnai hidup kami. Bukan hanya saat ini saja, tapi sepanjang hari kami menikmati sukacita demi sukacita oleh karena Engkau, Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, telah datang ke dunia untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Itu berarti Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa. Dan kalau sekarang ini kami ada dalam keadaan yang mungkin kurang menyenangkan dalam dunia kesehatan karena berkembangnya virus yang ada sekarang. Saya percaya Tuhan, dan kami meyakini ya Tuhan, itu tidak akan mengurangi sukacita kami untuk menyambut kelahiran-Mu ke dunia ini. Biarlah seperti Yusuf dan Maria, dengan berbagai macam penderitaan yang dialaminya, dengan berbagai macam tekanan hidupnya, dia selalu menikmati sukacita saat mereka menantikan lahirnya bayi Yesus dari
rahim kandungan Maria. Kami percaya sekalipun berat dijalaninya perjalanan yang cukup panjang itu, tapi dia tetap sukacita oleh karena dia punya pengharapan janji Tuhan akan digenapi. Pada saat Tuhan menggenapinya, mereka menerima dengan sukacita. Bukan hanya mereka, tapi para gembala, orang-orang Majus, dan masyarakat di sekitar menyambut dengan penuh sukacita. Itu adalah bentuk daripada kegembiraan yang luar biasa. Dan kami, Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini, bersukacita oleh karena Tuhan sudah turun ke dunia. Kiranya ya Tuhan, semua akan dapat kami rasakan sebagai satu bentuk anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, nyatakan terus kuasa-Mu. Dalam menghadapi situasi yang ada ini, kami tetap sukacita. Dalam menghadapi apapun juga tekanan penderitaan, gelombang, bencana yang terus datang silih berganti di Indonesia ini, Indonesia tetap menikmati sukacita Tuhan. Karena Tuhan sudah lahir dengan membawa misi jelas, membebaskan kami, setiap orang percaya, dari segala tekanan dan penderitaan itu. Makasih ya Tuhan. Kami akan segera mengakhiri dan dilanjutkan dengan acara-acara yang lain. Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami hanya berserah kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan terus menyertai kami, akan terus memberkati kami, menjaga melindungi kami, bahkan memberikan sukacita demi sukacita kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pendeta Radi Kirianto. Mohon kesabaran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Sekolah Minggu kita. Persilahkan Ibu Wulan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adik-adik yang saya kasihi, selamat pagi dan ya selamat pagi ya. Baik, sukacita sekali saya melihat Bapak Ibu yang ada di sini cukup penuh ya yang di tengah sini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan terima kasih banyak untuk kesabarannya. Puji Tuhan bahwa Natal Sekolah Minggu pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya secara selaku Ketua Sekolah Minggu mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Donald yang sudah mengkoordinir jalannya Natal Sekolah Minggu kali ini. Juga terima kasih banyak kepada Pak Eko yang sudah membuat rangkaian acara ini termasuk juga naskah yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian di tengah keterbatasan kita karena pandemi ini. Khususnya kami minta maaf buat adik-adik khususnya yang di bawah usia 12 tahun ya, yang saat ini masih belum bisa hadir di gereja untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Tapi saya yakin dan percaya walaupun Bapak Ibu atau adik-adik yang ada di rumah sana merayakan juga bersama-sama dengan kita melalui acara YouTube streaming. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa bertemu di tempat ini. Kami yakin dan percaya dan mari kita berdoa bersama-sama. Semoga tahun depan kita bisa merayakan bersama-sama di gereja ini. Amin. Terima kasih sekali lagi dan saya sebagai Ketua Sekolah Minggu mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada semua guru-guru Sekolah Minggu dan seluruh anggota Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Wulan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Nanti Bapak Ibu bisa melalui pintu kanan atau pintu sayap kiri. Kita ada sedikit makanan buat dibawa pulang. Jangan lupa kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan berkerumun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu.
lagi kami dari Sekolah Minggu ingin mengucapkan selamat Natal. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dan menjumpakan kita di Natal tahun depan. Amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri dan kita bisa keluar. Ingat ya, jangan berkerumun dan jaga jarak. Tetap gunakan masker untuk kesehatan kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New. We wish you Merry Christmas.